Yo bro, jangan lupa subscribe bro. Balik lagi di channel YouTube Mario Hilman. Saudara-saudara sekalian, saya hari ini ingin kembali memberikan update terbaru perkembangan ya kasus Vina dan Eki di Cirebon. Selaku kuasa hukum dari 7 terpidana yang saat ini masih mendekam di Lapas Kesambi Cirebon, ya, sebagaimana yang sudah kita upload di YouTube channel saya yang sudah diketahui bahwa minggu lalu kami mengunjungi para 7 terpidana di Lapas Kesambi Cirebon untuk memastikan keadaan kondisi mereka, dan alhamdulillah kami mendapati mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ya, kami tanyakan apakah ada hambatan yang dialami selama ada di Lapas Kesambi. Mereka menjawab diperlakukan baik, dan bahkan kami mendengar mereka sudah berhasil membuat album ya yang mudah-mudahan akan diterbitkan. Mereka rupanya jago seni nih, ada beberapa terpidana ini mereka ada mengarang lagu, menyanyikannya, sedang dibuatkan video klipnya. Mudah-mudahan lagu yang akan dibawakan disampaikan yang hasil karangan mereka di Lapas Kesambi ini akan menjadi kenang-kenangan nanti ketika mereka bebas ya. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya selama di Lapas Kesambi Cirebon selalu mengingatkan mereka, memberikan support kepada mereka untuk berbesar hati, mempersiapkan apapun yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung ya. Apakah PK mereka akan dikabulkan atau PK mereka tidak akan dikabulkan, atau ada putusan lain ya, mereka harus mempersiapkan diri. Dan kami selaku kuasa hukum sampaikan bahwa PK ini juga bukan merupakan langkah hukum yang terakhir. Kalau misalnya tidak dikabulkan ya, tentu kita akan masih banyak langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka mencari keadilan bagi 7 terpidana ini ya, yang kami yakini mereka tidak melakukan pembunuhan itu berdasarkan fakta bukti yang kami sudah hadirkan selama persidangan PK, dan kami yakini bahwa peristiwa ini sebenarnya bukan pembunuhan tetapi adalah kecelakaan tunggal ya. Kami dapat update bahwa hari Rabu kemarin tanggal 20 November 2024 di Bareskrim Mabespori telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Ibu Nining ya, pemilik warung ya, tempat mereka nongkrong atau berkumpul pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Bu Nining ini dipanggil menjadi saksi di Bareskrim Mabespori terkait dengan kesaksian atau kelaporan yang LP yang kami layangkan untuk Bapak Rudiana dan juga Aep ya, tentang laporan palsu ya, keterangan palsu, memberikan keterangan palsu. Kenapa? Ya, Aep mengatakan melihat mereka nongkrong di depan SMP 11. Ya, sedangkan Bu Nining melihat dan meyakini mereka menongkrongnya di depan warung Bu Nining. Ya, kita lihat mana keterangan mana yang benar, karena ini keterangan Bu Nining ini sangat penting karena Bu Nining ini adalah saksi fakta yang melihat, karena menurut ceritanya Bu Nining dialah yang pukul 20 ya mengetok warungnya dari dalam untuk mengusir anak-anak ini, mengingatkan anak-anak ini jangan teriak-teriak karena mereka nongkrong di depan mereka ya, dan mereka ini berpindah katanya itulah yang ke tempat lain, yaitu ke rumah Pak RT kontrakannya. Dan ini juga yang dibantah oleh Pak Pasren yang kami juga laporkan ya, karena dia nongkrongnya bersama dengan Kavi anaknya. Jadi ini kesaksian Bu Nining ini sangat penting ya, itu sebabnya kami selaku kuasa hukum juga dari Bu Nining, kami kawal kemarin pemeriksaan di Bareskrim Mabespori. Total ada 17 pertanyaan yang diajukan kepada Bu Nining ya oleh tim pemeriksa ya di Bareskrim Mabespori terkait kejadian, sepengetahuan dan sepenglihat dan mendengarnya ya dari
Bu Nining ini, karena dia adalah saksi fakta ya, yang melihat langsung, mendengar dan menyaksikan secara langsung ya. Ini sangat penting sekali kesaksian Bu Nining ini ya, karena pada tahun 2016 lalu Bu Nining ini belum pernah di BAP ya, belum pernah diperiksa. Maka pada tahun 2024 ini ketika kami mengadukan PK dan kami yakin bahwa laporan kami ada betul, ya maka Bu Nining ini dilakukan pemeriksaan. Sekali lagi kita berharap ya dengan perkembangan pemeriksaan saksi dari hari ke hari yang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Bareskrim Mabespori dapat mempercepat proses penyidikan, proses menaikkan ya status ya terhadap 3 laporan kami di Bareskrim Mabespori terhadap Aib, terhadap Bapak Rudiana dan juga kepada Pak Pasren dan Kavi ya, karena ini penting buat mereka. Hukum ini harus ditegakkan ya, karena atas kesaksian 3 LP orang yang kami laporkan inilah 7 terpidana yang sekarang mendekam, yang kami duga, kami yakini tidak bersalah ya, ini mereka masih mendekam menjalani pidana seumur hidup. Tentu kita menantikan terus ya apa yang akan terjadi ya. Saya berusaha akan terus mengupdate, terus akan memberikan informasi ya, perkembangan terbaru ya terhadap kasus yang sedang bergulir PK ya. Sampai saat ini kami masih terus melihat dan mengawal ya apa yang sesungguhnya terjadi di Mahkamah Agung ya. Majelis Hakim Agung untuk pemeriksaan kasus Rivaldi dan kawan-kawan dan juga Hadi dan kawan-kawan ini sudah berjalan. Kita berharap bahwa PK mereka segera akan diputuskan sesuai dengan jutlak dari Mahkamah Agung bahwa 90 hari maksimal ya, 90 hari maksimal bahwa proses PK ini harus sudah selesai ya. Saya pikir ini sedang berproses, kita tunggu saja ya. Dalam kondisi tidak lama lagi saya pikir ya. Itu sebabnya tidak henti-hentinya sekali lagi bagi masyarakat dan bagi kita semua yang mengikuti kasus Vina ini, jangan kita bosan-bosan, jangan kita berhenti untuk mengikuti perkembangan kasus ini dan terus untuk menolong banyak orang untuk menegakkan keadilan. Bapak Ibu sekalian, saya beberapa hari lalu juga mengantarkan ada seorang ya Karyadi ya, Bapak Karyadi dari warga di Indramayu. Saya antar ke Bapak Dedi Mulyadi ya di kediaman beliau ya. Oleh karena saya mendapatkan info Bapak Karyadi ini menghubungi Kang Dedi Mulyadi melalui DM-nya dan juga menghubungi saya ya melalui channel yang YouTube ini. Tim kami memantau dan kami coba hubungi dan akhirnya kami sambungkan ke Kang Dedi ya, dan sudah dapat diterima. Kami sudah membentuk juga tim hukum berisi 17 pengacara untuk membantu Pak Karyadi ini ya, yang diduga ya sekarang ini sudah tahap kepada P21 dalam tahap untuk persiapan disidangkan bahwa dia dituduh melakukan penganiayaan ya 351 ya. Padahal di dalam keterangannya pengakuannya Pak Karyadi kepada kami ya, juga bukti yang kami juga baca bahwa memang yang diduga penganiayaan berat itu menurut kami juga mustahil terjadi, apalagi Pak Karyadi katakan itu jarak dia 3 meter dari pelapornya ya. Jadi lihat visum yang dihadirkan pun kami membacanya itu tidak ada luka bakar seperti dalam kronologis yang didakwakan ya. Terhadap kasus-kasus yang dirasa tidak adil oleh masyarakat ini kami akan kawal, bukan untuk mencampuri urusan hukumnya, tapi kami akan menegakkan mana yang benar, mana yang salah. Pak Karyadi ini kami akan bantu untuk kita mediasi ya, restoratif justice di tingkat kejaksaan. Kami berterima kasih kepada bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Indramayu ya, yang sudah mengundang tim hukum.
rencananya hari ini juga tim hukum akan mengadakan mediasi. Ada satu syarat yang diajukan oleh pelapor untuk RG ini ditolak oleh klien kami, Pak Karyadi, di mana diharuskan Pak Karyadi meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Pak Karyadi sampaikan klien kami, karena saya tidak melakukannya, sampai kapanpun saya tidak akan mengakui, ya, bahwa karena saya tidak melakukan penganiayaan yang dilaporkan. Ini yang menjadi masalah, itu sebabnya kami berupaya untuk membuat RG ini dapat berjalan. Kalau tidak tercapai kata sepakat, ya kita akan maju kepada persidangan, kita akan melihat apa yang akan terjadi dalam persidangan. Ya, bukti yang dihadirkan menurut kami visum yang hanya luka yang sumbernya dari mana, itu kami kita akan pertanyakan ya. Tentu kami berharap ya hal-hal kecil yang terjadi ya seperti penegakan hukum di Indramayu terhadap Pak Karyadi ini seharusnya dapat diselesaikan lewat RG ya, restoratif justice, yang dibuka ruangnya oleh kepolisian dan juga dibuka ruangnya oleh Kejaksaan Agung ya. Saya berpikir hal-hal yang tidak terlalu besar ya, tidak terlalu memerlukan energi yang besar kita terbuang, mari kita selesaikan secara restoratif justice ya. Kita akan mengawal ini. Ada beberapa kasus juga dengan dibukanya channel kami dan juga kami sepaham dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, maka kami juga melakukan ya, kami tidak umumkan tapi kami sudah lakukan ya. Ada teman-teman beberapa di daerah yang sudah kami tolong ya ketika mereka meminta hal itu kepada kami ya. Kami mohon maaf, tidak semua yang dimintakan tolong ada di dalam permasalahan hukum yang disampaikan kepada kami dapat kami layani ya. Oleh karena kami akan memilah-milah kasus mana yang kira-kira yang perlu kami tangani ya. Dalam pertimbangannya adalah yang menyangkut ketidakberdayaan dari seseorang yang merasa dizolimi. Kami juga tidak ingin membela yang salah menjadi benar, membenar-benarkan yang salah, mencampuri urusan hukum, ya, lalu mengintervensi proses hukum yang berjalan. Itu kami tidak ingin juga lakukan selaku penegak hukum. Kami tentu ingin menegakkan hukum seadil-adilnya, bahwa masyarakat tidak boleh dijolimi, masyarakat tidak boleh diperlakukan tidak adil. Kalau ada perasaan yang menurut analisa kami kasus ini janggal, ada kasus yang perlu ditolong oleh karena ketidakberdayaan untuk melakukan perlawanan terhadap dalam rangka mencari keadilan, maka kami tim hukum dari yang kami pimpin ya, baik dari Ikatan Advokat Indonesia IKADIN maupun dari Pradi ya, maka kami akan mengirimkan tim dan menurunkan tim. Jadi manfaat dari channel YouTube yang saya bangun ini adalah salah satu kedepannya adalah untuk demikian ya, untuk terus kita memberikan bantuan hukum, terus kita akan mensosialisasikan hukum, terus kita akan memberikan pengertian hukum kepada masyarakat kita secara luas yang mudah dimengerti, mudah dipahami ya terhadap perkembangan-perkembangan hukum dan persoalan-persoalan hukum yang sehari-hari dihadapi ya. Seperti yang sekarang ini adalah sering kali kita menghadapi masalah ketika kita mengirimkan gambar, meneruskan WA dari orang ya yang kita tidak tahu kebenarannya, lalu kita sebarkan, ternyata isi berita itu adalah tidak benar. Ya, contoh-contoh persoalan ini sering dihadapi oleh masyarakat. Secara hukum itu jelas salah kalau berita yang kita sebarkan itu adalah tidak benar, apalagi dapat mencemarkan nama baik orang. Ya, itu melanggar undang-undang IT, dan secara undang-undang itu bagus sekali buat kita untuk melindungi kita. Itu sebabnya kami akan terus mengupdate, terus akan memberikan sosialisasi, pembelajaran kepada masyarakat tentang hal-hal yang boleh kita lakukan supaya tidak melanggar hukum ya, dan juga hal-hal yang tidak boleh kita lakukan menurut hukum ya, yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga keberadaan Jutek Bongso Pasopati Law Firm channel ya YouTube yang saya buat yang saat ini ya, yang masyarakat dapat ikuti, ini dapat berisi informasi-informasi
dapat membantu masyarakat lebih luas lagi yang dapat kami lakukan ya untuk bagi masyarakat dalam menegakkan keadilan ya. Kami akan bekerja keras, ya, kami akan berupaya untuk membantu sebisa mungkin ya. Tim kami kebetulan banyak yang selaras dan sehati dengan kami, bekerja tanpa lelah ya, tanpa dibayar ya. Kami berusaha untuk melakukan yang terbaik ya untuk masyarakat yang datang mengadu, yang dapat kami lakukan ya, seperti Pak Karyadi kemarin dan juga beberapa kasus yang sedang juga kami tangani ya. Ada beberapa hal yang kami rasa perlu kami juga bantu, sudah kami lakukan ya. Semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka menegakkan dan mencari keadilan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam keadilan.